bagaimana membedakan antara alam batiniah sebagai di luar reduksi mimpi, hanya sebuah hasil abstraksi-abstraksi dari memori-memori yang saling bertubrukan, seperti misalnya, dengan bahwa dia memang sebuah alam yang berbeda. Jadi saya kemarin nonton itu tentang neuroscience ini. Nah, salah satu dari doktrin biologi yang dia jelaskan itu bahwa tidak ada pemisahan antara nyawa dan manusia itu sendiri. Jadi haya atau nyawa itu sebenarnya tidak ada menurut doktrin biologis, dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan neuroscience itu sendiri. Nah, satu titik dia jelaskan bahwa mati itu sebenarnya bukan kehilangan nyawa itu sendiri, tapi mati itu adalah tidak berfungsinya tubuh. Jadi tidak ada pemisahan antara tubuh itu sendiri dengan unsur kehidupannya itu sendiri. Nah, makanya doktrin termodern saat ini dijelaskan bahwa satu hal yang membuat dunia modern saat ini semakin maju adalah saat nyawa itu dianggap sebagai sesuatu yang non-eksistensi, tidak terlepas daripada biologi itu sendiri. Pandangan Rumi atau pandangan Islam itu, atau pandangan filsafat itu saat ini seperti apa, Ustaz? Mohon jawaban yang terbaik. Ini terima kasih banyak pertanyaan beratnya, dan jadi kalau dalam perspektif sofistik ya, sebenarnya pembagian manusia menjadi entah itu disebut nafs, entah itu ruh, entah itu tubuh, itu disebut dengan kuah, itu potensi. Jadi sebenarnya manusia itu satu kesatuan. Satu kesatuan ini punya banyak potensi yang dia miliki. Ada potensinya yang disebut dengan nafs, ada potensinya yang disebut dengan fisik, ada potensinya yang disebut dengan ruh, kuah. Kalau dalam istilahnya kuah atau potensi, yang di dalam dirinya itu aktif sesuai dengan level lapisan yang ada di dalam batinnya. Jadi memang benar bahwa kita ini hakikatnya satu, tunggal. Hakikatnya tunggal. Nah, tapi dalam ketunggalannya manusia ini punya banyak potensi yang dia miliki. Makanya kalau dalam ranah sofistik, tubuh ini adalah lapisan paling luar. Memang beda pandangannya kalau misalnya mendefinisikan segala yang dalam tubuh kita ini materi. Mungkin ini yang membedakan dengan ranah sofistik ya, karena ya ranah sofistik dia masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat batin di dalam diri manusia. Misalnya begini, kalau misalnya saya semuanya diukur oleh materi, otomatis mimpi-mimpi saya pun adalah sesuatu yang bersifat material. Saya tidak mungkin bermimpi sesuatu yang sebelumnya saya tidak ketahui, kan? Kalau kita hubungkan bahwa mimpi itu tidak lain dari apa yang sudah saya ketahui sebelumnya di sekarang ini. Jadi kalau pertanyaannya, bisa tidak saya bermimpi sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak saya ketahui? Itu kan kita akan jawab tidak ya. Tapi menariknya, itu bisa. Saya punya pengalaman mimpi yang jadi saya punya pengalaman mimpi itu saya diberikan kitab oleh seseorang dan di situ ada namanya. Nah, setelah saya bangun, setelah saya searching, oh namanya si Fulan. Ternyata dia si Fulan. Saya sama sekali tidak pernah tahu dan dia hadir dalam mimpi saya. Nah, ini bagaimana menjelaskan fenomena seperti ini yang sama sekali saya tidak tahu. Jadi kalau
mimpi itu hanya sebagai bagian yang murni material mungkin dalam keseharian saya yang saya bersentuhan, yang sehingga dalam misalnya kalau sebelumnya saya tidak pernah lihat gunung, ya saya tidak mungkin bermimpi tentang gunung. Kalau sebelumnya saya tidak pernah melihat sekarang ini laut, ya saya tidak bisa bermimpi tentang laut. Tapi ternyata saya bisa bermimpi suatu nama orang yang orang itu tidak pernah saya tahu sebelumnya, tapi dia hadir dalam mimpi saya. Seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ternyata saya terhubung dengan satu realitas yang melampaui dimensi material saya. Kan? Dia melampaui material saya. Nah, ini salah satu bukti bahwa sebenarnya saya terkoneksi dengan dimensi batin. Gitu. Seandainya dimaknai bahwa semua di realitas yang saya mimpikan itu terhubung dengan materi, otomatis saya tidak mungkin bermimpi sesuatu yang tidak di alam materi ini sebelumnya saya tidak ketahui atau saya tidak saksikan. Nah, jadi di sini sebenarnya salah satu bukti bahwa kita terhubung dengan realitas batin. Makanya kalau bahasa Quran tawafa mendefinisikan kematian itu sebagai tawafa, berpindah dia. Jadi kematian itu satu proses perpindahan dalam sekejap. Kenapa? Karena ya saya punya lapisan batin itu di dalam diri saya yang saya sebut sebagai tadi satu potensi ya. Jadi ada dimensi fisik, ada dimensi nafs, ada dimensi ruh, tapi sebenarnya satu kesatuan. Jadi menurut ranah sufistik, manusia ini memang kompleks, dia tunggal, tapi dalam ketunggulannya ini ada banyak potensi dalam dirinya. Ada disebut dengan fisik, ada disebut dengan nafs, ada disebut dengan ruh. Kalau misalnya Ibnu Sina membagi manusia ada dua realitas ya, ada ruh, ada tubuh, tapi menurut sufistik tidak. Ini satu kesatuan sebenarnya. Jadi mana nafs, jiwa ya ini. Fisik ini adalah jiwa, tetapi dia lapisan paling luar. Seperti itu. Sangat menarik memang Ustadz. Karena kalau saya lihat dimensi filosofis sejak dari Plato sampai ke Ibnu Sina, memang kerangka pembagian yang selalu dibangun itu adalah kerangka dualitas sesuatu itu. Kerangka dualisme antara sisi batin dan sisi lahiriah. Nah, memang di zaman modern saat ini tidak terlihat pembagian tersebut. Nah, memang setelah pasca Ibnu Sina, memang ada beberapa, termasuk salah satunya sufistik yang tidak membedakan antara mana sih sebenarnya alam ruh dan mana alam fisik dan non fisik. Yang fisik itu justru itulah yang alam non fisik itu juga sendiri. Nah, mungkin sama dengan teori-teori modern saat ini. Nah, cuman kemudian Ustadz, pertanyaannya, kalau misalnya terkait dengan mimpi tadi itu kita menjadikan patokan, ada tidak hal general yang bisa menjadi patokan bahwa kematian itu bukanlah hanya sekedar selesainya semua kelistrikan biologis di dalam diri manusia itu sendiri. Karena nampaknya memang arah kualitas kehidupan itu mengarah kepada kesia-siaan jika kematian itu hanya selevel dari berhentinya kelistrikan fisik itu sendiri. Nah, sayangnya memang tadi kalau kita menggunakan kata mimpi, terutama untuk hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi, masih agak susah untuk menarik dia menjadi sesuatu yang general gitu. Nah, ada tidak pernyataan-pernyataan atau hujah-hujah dari
teman-teman dari filosofis atau dari sofistik terkait hal tersebut. Karena memang ada kesamaan ini, karena kritik-kritik yang terjadi memang kritik terhadap dualitas itu sendiri. Nah, mohon pencerahannya, Kak Nur. Nah, eh, ini memang sulit ya untuk kita membangun secara general. Pertama, ini adalah dua ranah yang sangat berbeda metodologi. Satu sangat saintifik, semuanya harus experience. Satu experience tapi batin. Nah, experience tapi batin itu kan artinya memang tidak semua orang mungkin mengalami pengalaman itu. Tidak semua orang mengalami pengalaman itu. Makanya kalau kita lihat, saya lupa satu penulis yang membedakan tentang religious experience dengan mystical experience. Jadi semuanya pengalaman, tetapi dia membagi ada pengalaman keseharian, ada pengalaman materi, kemudian ada religious experience, ada mystical experience. Religious experience itu misalnya kalau saya berdoa, kemudian doa saya terkabulkan, gitu kan. Nah, kalau mystical experience itu adalah satu pengalaman mistik yang menjelaskan tentang penyatuan dengan Tuhan, seperti itu. Nah, tapi kalau masuk pada klaim, adakah klaim yang bisa diperlakukan secara general dalam ranah sofistik kepada semua manusia ini? Ya tentu tidak ya. Misalnya begini, tidak semua orang aktif dalam persoalan dia mendapatkan satu sederhana tentang ilham tadi, ilham. Bisikan batin itu kan juga tidak berlaku secara umum ya, general. Karena ini adalah terkait dengan sejauh mana dia bisa mengaktifkan dimensi hatinya, kesucian dirinya. Jadi kalau dia mengaktifkan kesucian dirinya, dia senantiasa melakukan satu bentuk riyadhah tazkiyah, maka dia akan aktif seperti itu. Sama dengan inilah, kalau teori Ibnu Sina, man faqada hisan faqada ilman. Kalau indranya tidak punya, nah dia tidak punya ilmu. Kalau misalnya saya tidak bisa mendengar, ya saya tentu tidak bisa mendengar bunyi-bunyian. Maka otomatis ilmu saya tentang bunyi-bunyian tidak ada. Nah, begitupun kalau hati saya tidak aktif, fuad atau sudur saya tidak aktif, saya tidak akan menerima pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu kan tergantung alat ya. Alat yang dengan alat itu saya kemudian memiliki pengetahuan. Jadi kalau misalnya karena saya bisa melihat ya, saya punya pengetahuan tentang materi yang ada di luar ini. Tapi kalau mata batin saya tidak aktif ya tentu saya tidak akan mengalami satu bentuk pengalaman batin juga dengan penyaksian batin. Makanya ini tentu tidak akan bisa berlaku secara general. Seperti itu. Makanya contoh sederhana tadi tentang yang baru saja kita bahas tentang nafsul lawwama, yaitu satu bentuk kesadaran ketika dia melakukan satu bentuk kejahatan atau keburukan, dia ada bentuk penyesalan. Kan tidak semua orang menyadari itu. Jadi kalau ingin menarik kepada general mungkin itu agak sulit ya. Agak sulit karena ini memang bukan ranah yang bisa dilakukan secara eksperimen melalui percobaan-percobaan material seperti itu. Seperti itu. Jadi agak sulit untuk menarik itu secara general. Tapi bahwa kita punya kesadaran yang tunggal tentang diri kita, nah itu mungkin disadari oleh semua orang. Kesadaran bahwa ada aku di dalam diri kita. Seperti itu. Memang di satu sisi saya menyadari bahwa nampaknya indera-indera itu memberikan pengetahuan ke dalam diri manusia itu sendiri, mengantar ke dalam diri manusia itu sendiri. Namun secara umum orang pengetahuan manusia itu ada yang namanya abstraksi. Abstraksi itu sampai pada satu titik mempunyai kesamaan di setiap orang, walaupun misalnya indera-indera tertentunya itu hilang atau tidak sempurna. Misalnya mendengarkan bunyi, kita dapat mengetahui misalnya kalau seekor kelelawar dapat mengetahui jarak atau jenis binatang yang dia dengar.
padahal elang itu membutuhkan mata untuk melihat jarak dan mengetahui benda yang dia binatang yang dia ingin kejar misalnya. Nah, dari beberapa indera, dari jenis indera yang berbeda tereduksi menjadi pengetahuan yang minimal hampir sama tentang satu objek yang sama misalnya. Nah, pertanyaan saya memang sederhananya, apakah dalam konteks kematian sama dengan konteks terhadap bagaimana membedakan bahwa konteks kematian itu berbeda dengan konteks mimpi itu sendiri. Kalau konteks mimpi, saya bisa meyakini bahwa bisa jadi itu hanyalah reduksi dari atau abstraksi atau hasil-hasil intelek yang sampai kepada level-level tertentu mempunyai kesamaan. Jadi walaupun mimpi orang buta maupun mimpi misalnya orang tuli bisa jadi sama pada beberapa level terhadap objek yang sama, karena buktinya bahwa untuk kelelawar dan elang dapat mendefinisikan objek yang jarak dari objek yang sama dengan indera yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjutnya, bagaimana membedakan antara alam batiniah sebagai di luar reduksi mimpi, hanya sebuah hasil abstraksi dari memori-memori yang saling bertubrukan seperti misalnya, dengan bahwa dia memang sebuah alam yang berbeda. Bahwa karena saya takutnya nanti kematian kita adalah hanya berhentinya mimpi-mimpi yang ada. Gitu. Hanya berhenti dari hasil abstraksi memori-memori yang kita jalani semasa hidup. Mohon arahan dan jawabannya. Jadi saya lupa tadi. Jadi ada kisah menarik ya, seorang ulama. Jadi ulama ini divonis otaknya sudah tidak bekerja. Kalau sudah tidak bekerja, dia harusnya divonis meninggal ya, seperti itu. Tapi yang menarik, ulama ini dengan otak yang sudah tidak bekerja itu dia masih menjawab pertanyaan. Itu selama 3 hari, dan setelah 3 hari beliau meninggal, seperti itu. Jadi kalau misalnya didefinisikan bahwa inti dari hakikat kehidupan itu di otak selama dia aktif maka dia hidup. Nah, ulama ini oleh dokter dia heran gitu, ini kok ulama ini sudah otaknya tidak bekerja tapi masih mampu memberikan jawaban. Tapi tidak semua pertanyaan itu khusus hanya Quran saja. Jadi ketika dia jadi di selama 3 hari menjelang kematian dia sudah tidak mengenali orang di sampingnya kiri kanan, tetapi setiap kita bertanya apa tafsir ayat ini, dia akan memberikan jawaban. Dia menjawab. Padahal otaknya sudah tidak bekerja, seperti itu. Nah, mungkin ini kalau tidak akan berlaku general pasti seperti ini. Kan seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau dalam sofistik kan memang dunia kita ini adalah dunia yang paralel. Di tubuh inilah nafs, di tubuh ini juga ruh. Jadi tidak ada, kalau bahasa Rumi, tidak ada pemisah antara raga dan jiwa, jiwa dan raga, tetapi bukan penglihatan dan pendengaran itu yang mampu menyaksikannya. Itu bahasa Rumi. Jadi memang dalam ranah sofistik ada sesuatu potensi yang lain di dalam diri manusia yang menghubungkan semua realitas ini. Menghubungkan dari sini. Itu adalah yang disebut dengan dimensi ilahiyah. Seperti itu. Jadi memang agak sulit untuk menghubungkan satu bentuk jembatan antara dunia saintifik dengan dunia yang sangat mistik. Ini seperti dunia antara langit dan bumi mungkin. Yang satu lebih banyak berbicara tentang ranah batin dengan pengalaman batiniahnya, yang satu berbicara tentang experience dengan segala bentuk experience-nya. Nah, cuma
Makanya kematian itu seperti yang tadi dibahasakan adalah yatawaffal anfusihi mautiha dalam bahasa Quran, itu adalah satu bentuk perpindahan. Jadi bukan mimpi. Cuma ada hadis yang menarik dari Rasulullah, an-naum akhul maut. Jadi tidur itu saudaranya mati. Saudara mati. Kenapa? Karena ini sudah tidak aktif ya dalam pekerjaan. Dia bekerja tapi tidak aktif. Kita tidak melihat, tidak mendengar dari sini, tetapi kita punya kesadaran batin yang lain. Misalnya di mimpi. Makanya kalau dalam mistik, mimpi itu fenomena barzah. Kalau dalam mistik. Nah, mungkin tentu kalau ini bahasa sains akan beda pastinya. Tapi kalau dalam mistik, mimpi itu adalah fenomena barzah. Kita sebenarnya sudah terhubung dengan alam barzah di alam mimpi. Makanya ini dua bahasa yang berbeda. Ranah saintifik pasti beda membahasakan fenomena mimpi, tapi kalau dalam ranah sofistik ya itu adalah satu bentuk fenomena barzah. Makanya ada mimpi ketemu dengan para arwah, gitu kan? Atau fenomena ya orang bisa ketemu, ada seorang yang koma. Jadi waktu dia koma, dia bertemu dengan keluarga-keluarga dan keluarga di atas dia yang tidak pernah dia saksikan. Jadi setelah dia kembali sadar dari komanya, dia ngecek dan itu dia melihat foto-foto yang dia saksikan di alam sana yang sebelumnya dia tidak pernah lihat. Dia mencari ke keluarganya lain, mungkin ada tersisa kenangan-kenangan dan ternyata itu masih terekam di foto-foto dalam keluarganya, seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Memang sangat menarik persoalan itu. Bahkan saya melihat bahwa kedekatan antara saintifik dan sofistik itu sangat tinggi. Karena sebenarnya saintifik itu berada di tengah-tengahnya saja dan selaras dengan pembahasan sofistik. Namun nampaknya saintifik kehilangan makna kematian tanpa sofistik. Karena kematian bagi saintifik adalah berhentinya tubuh itu sendiri, sementara daya hidup manusia, daya untuk terus bertahan hidup dari manusia itu hanya bisa dimaknai melalui sofistik untuk bisa lebih lanjut. Sementara daya hidup sebagai menjelaskan bagaimana cara daya hidup itu hanya dijelaskan oleh sains. Jadi menurut saya kemanusiaan yang utuh ini adalah antara sains dan sofistik itu sendiri. Terima kasih banyak atas masukannya dan atas ide-ide yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa dari seorang pemikir.